Hahaha. Apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 273-274. Kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Mendengar kata-kata Arga, Rahman langsung mengerti. Ada ejekan di sudut mulutnya dan duduk langsung di kursi istirahat. Dia bersandar di kursi istirahat dan menutup matanya untuk merilekskan pikiran. Arga ingin menunda waktu. Rahman membiarkannya menunda. Tidur dulu baru bicarakan lagi. Bagaimanapun, selama dia memasuki kondisi tidur nyenyak, sulit untuk membangunkannya dengan suara bising. Dari awal Arga tidak memperhatikan Rahman. Pada sekitar 10 menit pertama, dia masih sangat fokus untuk menilai hasilnya. Tetapi dia tidak mengumumkannya. Dan dia mempertahankan persepsinya. Dia sudah memutuskan. Dia harus menunda Rahman selama beberapa jam. Rahman sudah begadang sepanjang malam. Menundanya beberapa jam lagi. Bahkan dewa juga pasti akan membuat kesalahan. Hanya saja, setengah jam kemudian, dia mendengar suara dan melihat ke belakang. Ternyata Rahman sudah tertidur. Arga sangat marah. Tidak menyangka Rahman dengan mudah melancarkan triknya. Sebenarnya, Septian dan yang lainnya mengingatkan Arga. Tetapi Arga selalu mempertahankan sentimennya. Dan mereka juga takut memengaruhi penilaian Arga. Bagaimanapun, ini adalah babak yang paling penting dan juga babak hidup dan mati mereka. Jika menang, masih ada harapan. Dan jika kalah, ini neraka. Yang menyambut mereka pasti penghinaan dari National Rostone Association. Dan bahkan menyebabkan seluruh pasar perhiasan offshore menderita bencana yang tidak biasa selama beberapa dekade. Menimbang lagi dan lagi, Arga akhirnya menyerah trik di dalam hatinya. Dan risikonya terlalu besar. Pada saat itu, tidak peduli apakah dia menang atau kalah, dia mungkin menjadi lelucon di dunia batu judi. Nefrite Jade, 63 gram, kata Arga dan memberikan rostone kepada staf. Staf tidak berani mengabaikan dan mulai memotong terburu-buru. Setelah terpotong, memang Nefrite Jade di perbatasan. Tetapi bagi 10 master batu judi teratas, bisa menebak jenisnya itu sudah standar. Ini tidak ada yang dinanti-nantikan. Staf meletakkan rostone di atas nampan dan dengan cepat menimbang masanya. 70 gram. Ketidakakuratannya hanya 7 gram. Arga merasa lega. Dan Septian dan yang lainnya lega. Ketidakakuratan 7 gram jelas merupakan hasil terbaik Arga dalam beberapa dekade terakhir. Bahkan Arfan yang berada di kamar hotel memiliki wajah yang berat. Ketidakakuratannya dalam 10 gram. Juga hanya beberapa kali. Bahkan jika dia bertemu Arga, juga tidak ada keyakinan bisa menang. Bocah itu benar-benar terlalu mengantuk. Kali ini dia benar-benar mungkin tidak bisa memenangkan dari Arga, kata pria parubaya di samping Arfan. Arfan tidak mengatakannya, tapi dia juga setuju dengan kata-kata pria parubaya di dalam hatinya. Rahman tidur sangat nyenyak, dan pembawa acara memandang Arga. Bangunkan dia. Jangan tunda waktu semua orang, kata Rangga dengan dingin. Pembawa acara mengangguk dan tidak punya pilihan selain berjalan dan menepuk Rahman yang sedang tidur. Sudah lewat berapa jam? Rahman bertanya, menggosok matanya. Sebelumnya dia melihat mata jahat Arga. Dia menduga bahwa Arga pasti menunda selama beberapa jam. Jadi dia berani tidur dengan tenang. Hanya setengah jam. Master Arga sudah membuahkan hasil. Hanya menunggumu. Pembawa acara tersenyum pahit. Yah. Hanya setengah jam. Itu tidak seperti Arga. Rahman berdiri dan berkata sambil menggerakkan otot-ototnya. Semua orang mendengar sindiran Rahman. Dan tiba-tiba tertawa keras. Raut wajah Arga sangat buruk. Berapa ketidakakuratannya? Rahman bertanya kepada staf sambil menggerakkan ototnya. Adapun jenisnya, dia percaya bahwa Arga pasti bisa menebaknya. Dan itu tidak penting. Pada tingkat batu judi ini, untuk menentukan hasilnya adalah besarnya ketidakakuratan. 7 gram, kata staf itu. Sialan.
Itu beneran atau tidak? Kapan Arga begitu hebat? Rahman mencondongkan tubuh ke depan dan memeriksa. Kamu, Arga sangat marah. Rahman pasti sengaja. Dia adalah 3 besar nasional. Bahkan Rahman meragukannya. Bukankah ini mempermalukannya di depan umum? Kesimpulan yang dia berikan adalah 56 gram. 70 gram. Rahman bertanya kepada staf dengan serius. 70 gram. Kata anggota staf sambil tersenyum. Master Rahman. Ini benar-benar 70 gram. Beberapa orang berkata. Rahman menatap orang yang berbicara di luar panggung. Tersenyum. Lalu berkata. Baik. Kalau begitu anggap saja ketidakakuratannya 7 gram. Rahman. Apa maksudmu? Apa artinya anggap saja? Kamu mempermalukanku. Arga sangat marah dan berteriak. Rahman memandang Arga dengan malas dan berkata dengan bercanda. Tidak kelihatan ya, Master Arga. Kamu masih mengenal diri sendiri dengan jelas. Kamu, seluruh tubuh Arga gemetar. Tidak menyangka. Mulut Rahman begitu tajam. Setiap kalimat seperti jarum. Dan itu langsung menusuk ke hati. Pembawa acara tidak bisa melihatnya lagi dan mengingatkannya. Master Rahman, giliranmu. Silahkan. Jangan biarkan master lainnya menunggu lama. Rahman mengangguk dan berkata dengan menyindir. Benar juga. Sudah menunda master lainnya sepanjang malam. Kalau begitu aku akan mulai. Dia berkata lalu dia mengambil rostone. Dan meskipun itu masih ada di tangannya. Kali ini dia jelas lebih sering mengayunkannya. Arga ternyata hanya 7 gram ketidakakuratannya. Jadi dia tidak berani ceroboh. Semua orang melihat ekspresi Rahman. Tahu bahwa kali ini Rahman serius. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan tampilan ini sejak dia memasuki pertandingan. Tampaknya di babak ini, hasil Arga telah memberikan tekanan padanya. Lominus Jade, 37 gram. Akhirnya, ketika mencapai ke-10 kalinya, akhirnya dia berbicara juga. Staf mengambilnya dan mulai memotong. Semua orang menatap staf. Babak ini sangat penting. Dan itu juga hidup dan matinya Arga. Semua orang ingin melihat apakah Rahman dapat membuat keajaiban lagi. Membuat Arga 3 teratas nasional. Menjadi 2 besar. Saat pemotongan semakin dalam. Semua orang segera melihat sepotong merah muncul. Ada 3 warna alami luminus jade. Merah, kuning dan putih. Dan Cornelion jade merah adalah warna terbaik. Memikirkan kemampuan Rahman. Dan kemudian melihatnya warna merah. Semua orang tahu itu pasti luminus jade. Setelah memotong, letakkan di peralatan untuk mengujinya. Itu memang luminus jade merah terbaik. Setelah staf mengumumkan hasil kepada semua orang, lalu memasukkan batu jade ke dalam nampan. 33 gram. Ketidakakuratan 4 gram. Ketika nampan stabil, staf melaporkan nilai dengan kaget. Ketidakakuratan Rahman di babak terakhir adalah 5 gram. Yang telah memecahkan rekor dunia batu judi yang tak terhitung jumlahnya. Tidak menyangka, di babak ini, Rahman bahkan lebih menakutkan. Dan ketidakakuratan hanya 4 gram. Keakuratan ini, berani bertanya kepada semua orang yang duduk di sini, siapa yang bisa menandingi? Arga juga melihat angka pada skala. Ketika dia melihat bahwa itu memang 33 gram, dia hanya merasakan otaknya berdengung. Dan ada perasaan sedikit pusing. Dia kalah lagi. Dan dalam beberapa bulan, dia kalah dalam 3 pertandingan berturut-turut pada orang yang sama. Dan itu hanya junior tanpa nama yang dia pandang rendah sebelumnya. Pada saat ini, seluruh orang di tempat berdiri. Kaget dan tidak tahu harus berkata apa. Lanjut ke episode berikutnya. Episode 274. Ketidakakuratannya 4 gram. Dan memenangkan babak kedua dengan penuh tekanan. Di mata semua orang yang melihat Rahman. Selain kaget, itu mengejutkan. Penyelenggara acara menggunakan trik, mengubah aturan, dan membuat pertandingan berlanjut sepanjang malam. Namun, ini sama sekali tidak bisa mengalahkan Rahman. Tetapi melakukan serangan balik terhadap situasi tersebut. Tidak hanya mengalahkan 10 penantang. Dan tidak perlu beristirahat. Langsung menantang Arga, 3 teratas nasional. Kemudian memenangkan 2 babak. Dan mengalahkan Arga keluar dari 3 besar. Ini seperti pertandingan para dewa.
Master Batu Judi Dewa. Pada saat ini, apakah itu Arfan? Atau beberapa Master 8 besar lainnya? Wajah mereka semua sangat suram dan merasa sangat kaget di hati mereka. Hasil yang diperoleh Rahman dalam pertandingan. Jangankan mereka. Bahkan jika mencari William orang terbaik di dunia, dia juga pasti akan kalah. Pada saat ini, para Master Rostone ini berdoa dalam hati mereka. Jika mereka dapat memasuki babak selanjutnya, jangan sampai bertemu dengannya. Pada saat ini, sponsor utama offshore Rostone Association, Septian dan Wakil Ketua Syarif, semuanya duduk terdiam di kursi. Dan tatapan mata mereka seperti tak bernyawa. Tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Kalau tahu akhirnya akan seperti ini, kita seharusnya tidak melawannya. Kita bisa memisahkan dia dan Arga. Setidaknya sebelum final, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Arga. Untuk waktu yang lama, Syarif meratap dengan lemah. Pada saat ini dia sangat menyesalinya. Dan juga sangat kaget. Awalnya, rencana mereka yang begitu teliti dan sempurna. Tetapi ternyata begitu mudah dikalahkan oleh Rahman. Setelah hari ini, sebagai tuan rumah offshore Rostone Association sangat memalukan. Dan Arga, batu judi pertama dalam asosiasi tersebut, jatuh ke dalam situasi yang mengerikan. Tidak perlu dipikirkan. Kedepannya jika Rangga ingin membalikkan keadaan, itu bahkan lebih sulit daripada pergi ke langit. Di dunia ini mana mungkin ada hal yang bisa diketahui duluan. Sudahlah. Mempersiapkan pertandingan untuk yang lainnya. Setelah selesai, aku akan secara pribadi meminta maaf kepadanya dan meminta maaf kepada media nasional. Seprian tersenyum mencela diri sendiri. Tetapi dia juga orang yang berani. Sekarang karena keputusannya yang salah, membawa offshore Rostone Association ke dalam jurang. Dan tentu saja dia harus berdiri dan bertanggung jawab atas masalah ini. Pada saat ini, semua orang di tempat itu bersorak untuk Rahman. Tepuk tangan terdengar dimanapun Rahman lewat. Situasi ini seperti menyambut para jenderal yang kembali dari kemenangan. Rahman, bagus sekali. Kembali ke meja. Alpius mengacungkan jempol kepada Rahman. Master Rahman, Anda telah bekerja keras, duduk dan istirahatlah. Sinta buru-buru menarik kursi untuk Rahman dan bahkan memijat bahu Rahman. Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Rahman menunjukkan pada Sinta tidak harus melakukannya. Sebentar lagi, kamu masih akan bertanding. Jangan bicara lagi. Makan sesuatu dan istirahatlah. Sinta tidak bermaksud untuk melepaskannya. Bersikeras memijat bahunya Rahman. Rahman juga tidak memikirkannya. Setelah begadang semalaman, dia memang sedikit mengantuk. Kebetulan ada sarapan disiapkan di atas meja. Dia makan sedikit dan beristirahat di kursi. Di bawah pijatan lembut Sinta, Rahman cepat tertidur. Melihat Rahman tertidur, semua orang di sekitarnya menurunkan suara mengobrol dengan sadar. Bahkan jika pembawa acara mengumumkan pengelompokan pada saat ini, di bawah panggung tidak ada seorang pun yang bersuara. Situasi semacam ini membuat pembawa acara di atas panggung sangat canggung dan membuat kata-kata selanjutnya menjadi sunyi. 3 kelompok pertandingan lainnya membutuhkan total 1,5 jam untuk menyelesaikannya. Dan akhirnya untuk 3 besar, Rahman perwakilan dari kota Yuzoda, Arfan perwakilan dari kota Jingrang, Hengki perwakilan dari kota Moziro, Reza perwakilan dari kota Montana. Pembawa acara mengelompokkan secara acak di atas panggung dan, pada saat ini, apakah itu Septian, atau Hengki dan Reza? Ada sedikit kegugupan. Dan mereka tidak ingin bertemu Rahman di babak ini. Hasil akhir, Rahman melawan Hengki, Reza melawan Arfan. Pertandingan antara Reza dan Arfan dimulai terlebih dahulu. Jadi Alpius tidak membangunkan Rahman. Akan membangunkan Rahman setelah pertandingan ini berakhir. Setelah lebih dari 40 menit pertandingan sengit, Arfan memenangkan pertandingan dari Reza dengan skor 2-0. Sejujurnya, dalam pertandingan batu judi semacam ini, bisa memasuki di 8 besar sudah sangat hebat. Di semifinal ini, Arfan peringkat kedua nasional, hampir kalah di tangan Reza peringkat nasional ke-7. Di babak terakhir, Arfan mengalahkan Reza dengan hanya selisih 2 gram ketidakakuratannya. Selisihnya sangat kecil, dan bahkan tidak jelas. Pada saat ini,
Sinta dengan lembut membangunkan Rahman. Master Rahman, giliranmu, bisik Sinta. Rahman menggosok matanya dan melihat lawannya belum naik ke panggung. Jadi dia bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Setelah buang air kecil, kemudian mencuci wajahnya dengan air dingin. Lalu Rahman perlahan berjalan ke panggung. Pada saat ini, pembawa acara mengumumkan bahwa babak semifinal Rahman dimulai. Hengki dan Rahman melangkah ke panggung pada waktu yang bersamaan. Master Rahman, walaupun aku tahu peluang untuk menang dari kamu sangat kecil, tetapi di tingkat seperti ini, kadang-kadang menang atau kalah tidak penting sama sekali. Yang penting adalah bertemu lawan yang langka. Hengki mengulurkan tangannya ke Rahman dan berkata, Master Hengki benar. Aku juga pikir begitu. Rahman berjabat tangan dengan Hengki dengan sopan. Dan semua orang masih terbiasa dengannya yang tiba-tiba menjadi tidak masam dan arogan. Dari tadi malam hingga hari ini pertandingannya melawan Arga, Rahman meninggalkan kesan masam dan arogan pada semua orang. Pada saat ini, Rahman sangat sopan pada Hengki. Aku merasa bahwa ini bukan Rahman. Baik, mari kita mulai, kata Hengki. Master Hengki, silahkan. Rahman mengangguk. Hengki juga tidak sungkan. Langsung mengambil rostone dan merasakannya. Sekitar 10 menit kemudian, Hengki mendapatkan hasilnya. Pada akhirnya, memiliki ketidakakuratan 12 gram. Mirip dengan Arga dan Rahman pada pertandingan pertama. Kali ini, Rahman tidak dalam permainan anak-anak. Hengki tidak memiliki dendam apapun dengannya. Dan dia tidak perlu menghinanya. Dia merasakannya dengan serius. Tetapi hanya 2 menit kemudian sampai pada kesimpulan dan ketidakakuratannya adalah 8 gram dan dia dengan mudah memenangkan pertandingan pertama. Hengki tersenyum pahit. Dia sudah siap secara mental untuk hasilnya. Dan yang lain melihat Rahman masih sangat stabil. Ketidakakuratannya masih dalam 10 gram. Harus mengagumi kemampuan Rahman. Di babak kedua, Hengki telah mencoba yang terbaik. Bahkan bermain di tingkat super. Tetapi ketidakakuratannya masih belum terkontrol masih dalam 10 gram, pas 10 gram. Di babak ini, hasil akhir ketidakakuratan Rahman adalah 7 gram. Berhasil memenangkan semifinal dan memasuki final. Semua orang berpikir, Kota Yuzoda yang tidak banyak dikenal dan Rahman yang banyak dikenal bahkan memasuki final kompetisi batu judi nasional. Babak final ditetapkan pada pukul 2 siang. Waktu ini adalah waktu untuk semua orang untuk makan. Rahman makan sedikit dan pergi tidur. Meskipun dia juga tidak mengganggap Arfan di matanya. Tetapi siapa yang tahu apakah mereka akan menggunakan trik untuk menjebaknya. Lebih baik mengembalikan energi pikiran terlebih dahulu. Bersambung.